Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Artificial Neural Network. Next. Di sini ada anggota kelompok 9. Yang pertama ada Astrid Arifah, kemudian Dina Nur Sabrina, dan saya sendiri Rizka Peter, dan Syakila Putri Maulida. Next. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang Artificial Neural Network, di mana definisi jaringan saraf tiruan dan cara kerjanya secara umum, atau disebut dengan JST atau jaringan saraf tiruan. Ini adalah model komputasi yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia saat memproses informasi. ANN terdiri dari node atau neuron buatan yang disusun dalam lapisan yang saling berhubungan. Setiap node menerima masukan, memprosesnya, dan menghasilkan keluaran yang digunakan oleh lapisan node berikutnya. Nah, kemudian ANN juga belajar dari data melalui proses yang disebut pelatihan, yang secara bertahap memperbarui bobot setiap koneksi antara neuron sehingga jaringan dapat memberikan hasil yang akurat. Kemudian ada perbandingan dengan otak manusia. Secara biologis, ANN juga mencoba meniru mekanisme otak manusia yang memiliki neuron-neuron terhubung dalam jaringan kompleks. ANN hanya meniru konsep dasar tanpa mendekati tingkat kerumian dan kapasitas otak manusia. Next. Di sini ada sejarah dan latar belakang. Pengembangan jaringan saraf tiruan (ANN) berawal pada pertengahan abad ke-20, ketika para ilmuwan mulai mengeksplorasi metode untuk mensimulasikan cara kerja otak manusia. Ide awal ANN didasarkan pada konsep neuron biologis yang disederhanakan. Ini bertujuan menciptakan sistem komputasi yang mampu mempelajari pola dan hubungan dalam data. Next. Oke. Kemudian di sini ada pengembangan awal ANN dan algoritma dasar. Nah, pada tahun 1943, Warren McCloskey dan Walter Pitts memperkenalkan model neuron buatan pertama yang disebut neuron McCloskey-Pitts. Model ini menggambarkan neuron sebagai unit binar sederhana yang mengaktifkan atau tidak mengaktifkan berdasarkan input tertentu. Nah, meskipun sederhana, model ini menjadi fondasi dasar bagi pengembangan ANN. Namun, perkembangan besar pertama datang pada akhir tahun 1950-an dengan munculnya perceptron, algoritma pembelajaran yang dapat mengklasifikasikan data menjadi dua kelompok berdasarkan fitur tertentu. Next. Kemudian ada algoritma perceptron dan bagaimana ANN berkembang. Nah, pada tahun 1998, Frank Rosenblatt mengembangkan perceptron, model dasar jaringan saraf yang belajar dengan menyesuaikan bobot koneksi secara otomatis melalui pembelajaran yang diawasi. Perceptron ini hanya dapat menangani masalah linear. Pada 1980-an, perkembangan multilayer perceptron atau MLP dan algoritma backpropagation memungkinkan ANN memiliki banyak lapisan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks, termasuk klasifikasi data nonlinear. Nah, backpropagation ini menjadi tonggak penting karena memungkinkan optimasi bobot antar neuron dengan efisiensi tinggi, menjadi ANN semakin efektif dan akurat. Next. Aku keluar ya, bentar ini ya, jam 10. Kemudian di sini ada penerapan dan manfaat ANN. Nah,
Artificial Neural Network atau ANN memiliki berbagai peran, penerapan, dan manfaat di bidang teknologi dan analisis data. Yang pertama itu ada pengenalan pola. ANN digunakan dalam pengenalan wajah, sidik jari, dan suara untuk keamanan dan autentikasi. Kemudian ada prediksi dan peramalan. Nah, di sini itu membantu memprediksi tren pasar saham, peramalan cuaca, dan deteksi penipuan. Kemudian ada pengelolaan bahasa medis. Nah, di sini tuh memungkinkan analisis teks, terjemahan otomatis, dan asisten virtual. Yang terakhir ada pengelolaan data medis, di mana ANN ini digunakan dalam diagnosis penyakit dan analisis data gambar medis seperti MRI dan CT scan. Next. Oke, kemudian ada neuron, di mana neuron ini adalah sel khusus dalam sistem saraf yang menghasilkan, menerima, mengelola, dan meneruskan rangsangan atau impuls. Nah, neuron ini berfungsi seperti kabel atau jalur komunikasi yang mengirimkan sinyal dari satu bagian ke bagian lainnya, di mana ada definisi dan cara kerjanya. Nah, neuron ini merupakan saraf tiruan, unit dasar yang memproses informasi, menerima input, mengalirkan bobot, menerapkan fungsi aktivasi, lalu menghasilkan output. Yang kedua ada analogi dengan neuron biologis, di mana neuron biologis ini merupakan neuron tiruan yang berdasarkan input yang diterima dan menghasilkan respon ke neuron lainnya. Next. Di sini ada layers dalam jaringan saraf. Nah, yang pertama itu input layer, di mana lapisan awal yang menerima data mentah dari luar jaringan untuk diproses. Kemudian ada hidden layer, di mana ini adalah lapisan di tengah yang menerapkan perhitungan untuk menemukan pola atau fitur dalam data. Semakin banyak lapisan tersembunyi, semakin dalam jaringan tersebut. Yang terakhir adalah output layer, di mana ini adalah lapisan terakhir yang mengeluarkan hasil akhir jaringan seperti klasifikasi atau prediksi. Seperti yang tadi telah dijelaskan, yaitu kayak prediksi cuaca. Next. Oke, di sini ada bobot dan bias, di mana peran bobot itu adalah mengontrol pengaruh input pada neuron yang memungkinkan jaringan mempelajari pola dari data. Nah, di sini juga ada peran bias, yaitu untuk mengatur batas aktivasi neuron dan menambahkan fleksibilitas agar jaringan bisa menangani berbagai macam data. Next. Oke, kemudian ini ada fungsi aktivitas, di mana fungsi aktivitas ini memutuskan apakah neuron harus aktif, menambahkan non-linearitas ke jaringan sehingga dapat memodelkan data secara kompleks. Nah, di sini juga ada fungsi aktivitas. Fungsi aktivitas yaitu pertama sigmoid, menghasilkan output antara 0 dan 1, sering digunakan untuk masalah klasifikasi biner. Di sini ada 10, menghasilkan output antara -1 dan 1 dengan pusat di 0, baik untuk menangani data dengan nilai negatif. Kemudian ada ReLU, Rechtiefied Linear Unit, mengubah nilai negatif menjadi 0. Ini merupakan efisien untuk jaringan mendalam karena mengurangi masalah gradien lenyap. Next. Oke, selanjutnya ya baik. Selanjutnya ada apa itu forward propagation. Jadi data yang diproses melalui jaringan dari lapisan input hingga lapisan output untuk menghasilkan prediksi awal. Selama forward propagation, setiap neuron menghitung hasil berdasarkan bobot dan fungsi aktivasi.
menghasilkan output yang digunakan untuk menilai kinerja model. Selanjutnya ada perhitungan dalam neuron. Neuron adalah unit dasar dalam sistem saraf yang berfungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal. Nah, dalam konteks jaringan saraf tiruan atau JST, neuron buatan meniru cara kerja neuron biologis, dan proses perhitungan di dalamnya melibatkan beberapa komponen penting. Selanjutnya ada langkah-langkah perhitungan. Yang pertama, penerimaan input. Jadi neuron menerima beberapa input dari neuron lain atau dari data eksternal. Step input ini dilambangkan sebagai X1, X2 sampai Xn. Nah, yang kedua adalah penggandaan dengan bobot. Setiap input dikalikan dengan bobot yang sesuai. Bobot ini dilambangkan sebagai W1, W2 sampai Wm. Proses ini dapat dinyatakan dengan rumus Z sama dengan W1 X1 tambah W2 dibagi X2 tambah titik-titik tambah Wn dikali XNZ sama dengan W1 dikali S1 tambah W2 sama X2 tambah titik-titik tambah Wn sama Xn. Nah, yang ketiga itu penambahan bias. Setelah hasil penggandaan dengan bobot, bias ditambahkan untuk menyesuaikan output neuron. Bias adalah nilai tetap yang membantu model belajar lebih baik. Penambahan bias dapat dinyatakan dengan Z aksen sama dengan Z tambah B, di mana B adalah nilai bias. Yang keempat itu fungsi aktivasi. Jadi hasil dari Z aksen kemudian diteruskan ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi berfungsi untuk menentukan apakah neuron akan diaktifkan atau menghasilkan output atau tidak. Yang kelima, jaringan. Setelah fungsi aktif berada di lapisan tengah atau hidden layer, output ini akan diteruskan ke neuron berikutnya. Jika neuron ini berada di lapisan output atau output layer, hasil ini akan menjadi output akhir dari jaringan. Selanjutnya, apa itu backpropagation? Jadi metode pelatihan jaringan saraf tiruan yang diawasi. Ini mengevaluasi kontribusi kesalahan dari setiap neuron setelah satu set data diproses. Tujuan backpropagation adalah untuk memodifikasi bobot untuk melatih jaringan neural untuk memetakan input arbiter ke output dengan benar. Bagaimana cara menghitung gradient error? Yang pertama ada rumus utama untuk memperbaiki suatu bobot W berdasarkan error E adalah W new sama dengan W out dikurang A sama dengan turunan parsial terhadap W. Rumus ini juga berlaku untuk memperbaiki nilai bias. Jadi B new sama dengan B out dikurang A parsial sama dengan A sama dengan turunan parsial E terhadap B. Jadi simbol A pada rumus di atas adalah learning rate, sebuah konstanta biasanya antara 0 sampai 1 yang menentukan seberapa cepat proses pembelajaran model dilakukan. Di sini akan menggunakan nilai A yaitu sama dengan 0,5, sedangkan simbol yang di atas tadi dibaca turunan parsial E terhadap W dan sebaliknya. Adalah proses mencari nilai turunan E terhadap variabel yang akan diperbarui, yaitu proses mencari turunan ini adalah yang lebih tepat disebut dengan backpropagation. Selanjutnya, bagaimana menggunakan algoritma gradient descent untuk memperbarui bobot. Jadi, memperbarui bobot dengan menggunakan gradient yang telah dihitung, ini dilakukan dengan mengurangi bobot dengan nilai gradient yang dikalikan dengan learning rate atau ETA. Learning rate adalah parameter yang mengontrol ukuran langkah pembaruan. Persamaan untuk memperbarui bobot W adalah W baru sama dengan W lama dikurang ETA dikali persamaan L sama dengan W. Nah, W baru ini yaitu bobot yang telah diperbarui setelah satu langkah pembaruan dalam proses estimasi. W lama ini bobot saat ini atau bobot sebelum pembaruan. N atau ETA ini laju pembelajaran learning rate yang mengontrol ukuran langkah yang diambil dalam proses pembaruan bobot. AR atau AW ini gradient dari fungsi loss L terhadap bobot W yang menunjukkan arah dan besarnya perubahan fungsi loss. Ada perubahan pada W. Selanjutnya, apa itu learning rate? Learning rate adalah parameter yang mengatur seberapa besar langkah yang diambil untuk memperbarui bobot.
model selama pelatihan. Dalam konteks algoritma optimasi, learning rate menentukan seberapa cepat atau lambat model belajar dari data pelatihan. Ini adalah ukuran dari perubahan bobot pada setiap iterasi berdasarkan gradien dari fungsi kerugian. Bagaimana pengaruhnya terhadap pelatihan jaringan? Yang pertama, learning rate ini yang terlalu tinggi, jadi konvergensi terlalu cepat atau tidak stabil. Ini memungkinkan jika learning rate terlalu tinggi, jaringan mungkin mengubah bobot terlalu drastis, melompati solusi optimal, dan menyebabkan fluktuasi atau osilasi pada error. Ini bisa mengakibatkan konvergensi yang tidak stabil. Yang kedua ada overfitting. Jadi kadang-kadang learning rate yang tinggi juga dapat menyebabkan model terlalu beradaptasi dengan data pelatihan dan tidak generalisasi dengan baik pada data baru. Yang kedua, learning rate yang terlalu rendah. Yang pertama, pelatihan lambat. Jika learning rate terlalu rendah, perubahan bobot sangat kecil, membuat proses pelatihan sangat lambat. Jaringan ini membutuhkan lebih banyak iterasi untuk mencapai konvergensi, sehingga memakan waktu lebih lama. Yang kedua itu terjebak di minimum lokal. Learning rate yang rendah juga dapat membuat jaringan terjebak di minimum lokal dari fungsi loss, jadi tidak mampu mencapai solusi optimal global. Terus Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan pengujian model. Di sini ada loss function yang merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung perbedaan antara output yang dibuat oleh algoritma saat ini dengan output yang diharapkan atau yang diprediksi nantinya bakal gimana. Terus hal ini penting karena memberikan ukuran yang jelas tentang seberapa baik model memprediksi output dibandingkan dengan nilai yang diharapkan. Next. Nah, di sini ada fungsi loss. Yang pertama ada mean square error atau MSE. Ini digunakan dalam tugas regresi. MSE ini menghitung perbedaan kuadrat antara output saat ini dan output yang diharapkan dibagi dengan jumlah output. MSE ini cenderung lebih sensitif terhadap outlier karena formulanya menggunakan selisih kuadrat. Jadi ada rumusnya itu MSE sama dengan 1 bagi N dikali YI dikurang YI yang Y itu nilai sebenarnya atau nilai aktual, yang YI yang ada titiknya di atas itu nilai prediksi di masa depan dikuadratkan. Next. Nah, yang kedua itu ada cross entropy. Ini digunakan dalam tugas klasifikasi. Jadi entropi ini mengukur perbedaan antara dua distribusi probabilitas untuk variabel acak tertentu atau serangkaian peristiwa. Ini digunakan saat menyesuaikan bobot model selama training. Tujuannya itu untuk meminimalkan loss atau kehilangan pada data semakin kecil semakin baik modelnya. Model yang sempurna memiliki cross entropy loss 0. Metode ini biasanya berfungsi untuk klasifikasi multi-kelas dan multi-label. Ini ada contoh menggunakan probabilitas kejadian dari P dan Q sebagai berikut. Next. Nah, cross entropy ini ada 3 jenis. Yang pertama ada binary cross entropy digunakan untuk binar. Yang kedua ada categorical cross entropy digunakan untuk tugas binar dan multi-class. Yang ketiga ada sparse cross entropy digunakan untuk tugas binar dan multi-class juga. Tapi ini jenisnya membutuhkan label berupa bilangan bulat 0 atau 1 atau N seterusnya. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metrik evaluasi model. Ada beberapa. Yang pertama ada akurasi. Jadi, metrik ini mengukur sejauh mana model dapat mengklasifikasikan data dengan benar dibandingkan dengan total jumlah prediksi.
Nah, ada rumusnya yaitu akurasi sama dengan TP yaitu true positif ditambah TN true negatif dibagi dengan true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif. Nah, yang kedua ada presisi atau precision. Ini mengukur sejauh mana hasil prediksi positif yang diberikan oleh model adalah benar. Presisi memberikan indikasi tentang seberapa baik atau seberapa sedikit kesalahan yang dihasilkan oleh model dalam memberikan prediksi positif. Nah, rumusnya itu ada precision sama dengan TP dibagi TP ditambah FP. Next. Selanjutnya itu ada recall. Recall ini mengukur sejauh mana model dapat mengidentifikasi dengan benar semua hal positif yang ada. Nah, di sini ada rumusnya recall sama dengan TP dibagi TP ditambah FN. Nextnya ada F1 score, yaitu ukuran gabungan antara presisi dan recall. Jadi metrik ini itu memberikan keseimbangan antara kedua metrik tersebut tadi dan berguna ketika kita ingin mencapai keseimbangan antara presisi dan recall. Rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada confusion matrix. Nah, confusion matrix ini menggunakan tabel yang menunjukkan kinerja model klasifikasi dengan membandingkan prediksi dengan nilai sebenarnya. Next. Yang terakhir itu ada overfitting. Itu merupakan keadaan di mana model berusaha untuk mempelajari seluruh detail termasuk noise yang ada dalam data sehingga pokoknya ini tuh metode mereka tuh berusaha untuk mengikut sertakan semua data dalam poin. Nah, cara menghindari masalah tersebut itu dengan lakukan penghentian awal, melatih banyak data, dan pemilihan fitur. Terus yang kedua ada underfitting, itu merupakan keadaan di mana model machine learning tidak dapat mempelajari hubungan antara variabel dalam data serta memprediksi atau mengklasifikasikan data poin baru. Cara menghindarinya dengan mengurangi regularisasi tingkatan durasi pelatihan dan lakukan seleksi fitur. Next. Oke, ini selanjutnya ada regularization atau regularisasi. Jadi regularisasi ini itu adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi overfitting pada model machine learning. Overfitting ini itu biasa terjadi itu karena model terlalu sesuai dengan data pelatihan sehingga performanya menurun saat digunakan pada data baru atau data yang sedang diuji. Next. Pertama itu ada L2 regularization atau REACH. Ini itu salah satu metode regularisasi yang umum digunakan. Dalam L2 regularisasi ini itu penalti ditambahkan ke fungsi biaya untuk mencegah koefisien model menjadi terlalu besar. Ini itu biasa membantu menjaga agar model tidak terlalu rumit, sehingga nantinya itu dapat bekerja lebih baik pada data yang belum pernah dilihat. Yang kedua ada dropout. Ini teknik regularisasi yang sering digunakan pada jaringan saraf tiruan atau neural networks. Selama proses pelatihan, dropout ini itu akan secara acak menonaktifkan beberapa neuron pada setiap lapisan. Ini itu biasa untuk mencegah model menjadi terlalu bergantung pada neuron tertentu, sehingga bisa membantu mengurangi overfitting. Next. Selanjutnya ada cross validation. Jadi cross validation ini itu adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi performa model dengan membagi data menjadi beberapa subset atau lipatan atau folds yang berbeda. Salah satu jenis cross validation yang umum ini adalah k-fold cross validation. Next. Teknik ini melibatkan pembagian data menjadi K bagian, di mana model dilatih pada K1 bagian dan diuji pada bagian yang tersisa. Proses ini itu biasa diulangi sebanyak
kali, sehingga setiap bagian data ini digunakan sebagai data uji sekali. Cross validation ini itu membantu mendapatkan estimasi yang lebih akurat tentang performa model dengan variasi data yang lebih luas, sehingga ini dapat mengurangi risiko overfitting dan memastikan model memiliki generalisasi yang baik saat diterapkan pada data yang baru. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.